Latar belakang saya sebelum mengenal informasi ini, saya sebagai seorang mahasiswa. Dan ketika saya menjalankan informasi ini, alhamdulillah saya dulu punya pekerjaan yaitu mahasiswa kubis. Apa kubis? Kuliah bisnis. Dan alhamdulillahnya ketika saya di wisuda, saya bisa mewujudkan waktu itu impian 2 motor dan 1 mobil cash, Bapak Ibu, tanpa riba. Nah, akibat wasilah informasi ini. Dan sekarang total profit kurang lebih di angka 1M, Bapak Ibu. Dan ini slide kemarin. Dan alhamdulillahnya berkah dari informasi ini juga bisa jalan-jalan Asia, Eropa, bisa umroh, bisa beli yang terakhir saya beli Pajero Sport Dakar di bulan Agustus kemarin. Dan saya doakan Bapak Ibu yang hadir hari ini, semoga yang masih punya utang-utangnya tahun depan bisa lunas. Amin. Dan semoga yang pengen punya impian, pengen punya kendaraan atau rumah tanpa KPR, tanpa riba, insya Allah Allah akan tolong. Dan ini menjadi insya Allah solusi untuk wasilah pajiran. Saya naik Bapak Ibu, nggak bisa. Nah, saya mau tanya Bapak Ibu, langsung saja ya. Bapak Ibu sudah puas atau belum dengan keadaan hari ini? Pertanyaannya, ada yang masih punya hutang atau cicilan di ruangan ini? Ada. Masih enggak? Masih. Sangat banyak. Ada yang masih punya butuh penghasilan tambahan di luar gaji, di luar pemasukan? Masih. Yang terakhir, impian-impian sudah tercapai belum? Belum. Berarti mau dipertahankan atau dirubah? Berarti tobat ya? Enggak lanjut ya, tobat ya. Dirubah artinya menjadi lebih baik. Nah, oke. Nah, Bapak Ibu, riba di dalam muslim khususnya, ini berbicara di muslim dulu ya, karena Allah yang saya anut juga. Dan nanti di dalam Yekizel Nasrani seperti apa riba itu, Hindu dan Buddha seperti apa. Di dalam muslim Bapak Ibu, makan riba itu berarti menantang perang Allah dan Rasul. Itu sudah disabdakan di Al-Quran Al-Baqarah. Ya, bisa dicek 275, 276, 278, 279. Dari di sini Quran surat Al-Baqarah 278, 279, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan tinggalkanlah riba yang belum dipungut, belum terjadi atau belum diambil. Jika kamu orang-orang yang beriman, maka jika kamu tidak meninggalkan sisa riba, maka ketahuilah bahwa Allah dan Rasul akan memerangi. Bagaimana kita akan selamat akhirat kalau berperang dengan Allah dan Rasul? Kira-kira akhiratnya aman atau enggak? Pasti tidak aman, tidak akan selamat. Alhamdulillah. Itu gambaran dari satu ayat. Belum ayat-ayat yang lain, belum dari hadis-hadis juga, yang dimana dosa riba paling ringan seperti naudzubillah menzinai ibu kandung sendiri. Dari sahabat mulia Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah pernah bersabda, riba itu ada 70 dosa, yang paling ringan adalah seperti seorang menzinai ibu kandung. Kira-kira zina dosa enggak? Dosa besar. Apalagi zina sama ibu kandung, bagaimana? Nah, itu Bapak Ibu ya. Ini dari hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, ironinya pelaku riba ini mengaku mencari rezeki, tapi laknat yang didapati. Nah, ini dari hadis riwayat Muslim ya. Nah, Rasulullah SAW melaknat pemakan riba, pemberi makan riba, penulisnya dan 2 saksinya. Yang saksi di bank itu Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tahu. Nah, mereka itu sama. Kata Rasulullah, mereka sama, dapat dosa yang sama. Ya, transaksinya, terus yang menjadi saksinya, terus juga yang bersangkutannya mendapatkan sama, dosa yang sama. Nah, ciri-ciri riba seperti apa? Kalau lancar kena bunga riba. Kalau macet kena denda. Kalau lunas kena penalti. Ngelunasi sebelum temponya pasti kena. Anehnya kok banyak yang mau. Wah, nek diutang ra semangat Mas. Wah, nek utang ra kelakon. Nah, itu adalah mindset yang salah. Nah, dari Jabir bin Abdullah ini juga menyampaikan bahwa Rasulullah SAW melaknat orang yang memakai riba. Nah, ini tadi itu. Nah, di dalam agama Nasrani pun juga ada, ya, di mana Yeskiel ayat 18-13 ini memungut bunga uang dan mengambil riba. Orang yang demikian tidak akan hidup. Segala kekajian ini dilakukannya, ia harus mati, darahnya tertimpa kepadanya sendiri.
Nah, artinya di dalam agama yang lain pun juga ada tentang riba. Di Buddha itu juga ada Bapak Ibu. Nah, apa impian Bapak Ibu kira-kira? Umroh haji. Ini impian manusia hidup pasti ingin ke tanah suci, ke Baitullah, menjalankan rukun Islam. Betul nggak kira-kira? Betul. Selanjutnya, punya dana pendidikan terbaik untuk anak. Ini impian juga nggak Bapak Ibu? Impian juga. Selanjutnya apa? Punya dana untuk pernikahan anak nanti, untuk pernikahan yang layak. Impian bukan? Impian. Rumah yang layak, impian. Dan bisa berwakaf, membangun masjid, ini juga impian. Nah, kalau dinilai, ada nominal nilainya, kira-kira berapa? Katakan umroh satu keluarga 150 juta, haji 2 orang suami istri reguler 150 juta, pendidikan 150 juta, ya, sarjana untuk kosan, untuk uang jajan per semester, uang praktek sampai wisuda sediakan 150 juta. Terus resepsi 100 juta, kendaraan 500 juta, ya entah motor NMAX 3, mobil 1, 500 juta, rumah yang layak 1 miliar. Kalau di total berapa nilai impian ini tadi? 1,9 M atau 2 miliar gitu saja biar enak. Kira-kira bagaimana cara mewujudkan impian-impian kita ini Bapak Ibu? Di ruangan ini ada yang sudah terwujud impiannya? Belum. Sudah belum? Belum. Mau diwujudkan kan? Nah, bagaimana terus caranya? Solusinya yang pertama pasti Bapak Ibu mengandalkan solusi yang ini, yaitu apa? Ikhtiar dengan sabar menabung. Contoh, sebulan ngisi 1 juta, seko UMR atau seko gaji PNS atau seko apapun itu. 1 bulan 1 juta berarti 1 tahun tabungan Bapak 12 juta. 10 tahun berarti tabungannya berapa? 120 juta. 10 tahun yang akan datang itu pasti hanya bisa buat DP rumah. Emang di Jogja dapat harga rumah 120 juta? Nggak dapat. 30 tahun berangkat pagi pulang sore sampai pensiun, masa kerja produktif habis, tabungannya 360 juta. Padahal nilai impian tadi berapa? 1,9 M. Artinya terwujud tidak? Tidak. Akhirnya apa? Kenapa orang itu punya hutang? Karena pengeluarannya lebih besar daripada pemasukannya. Betul tidak? Betul. Nah, akhirnya yo ngandake hutang. Akhirnya ya kadang alhamdulillah jangan sampai juga mati meninggalkan banyak hutang. Nah, kalau di Jogja yang bisa nabung 5 juta siapa cung? Sebulan bisa nabung 5 juta ada? Gak ada. Berarti katakan saja 3 juta atau 2 juta. Nah, ini kalau 5 juta ini sekelas manajer ya mungkin. Ya per bulan setahun 60 juta. 30 tahun 1,8 M. Tapi pertanyaannya bisa nggak nabung sebulan 5 juta istiqomah? Nggak bisa. Ini butuh syaratnya posopati ini. Orang mangan rambe. Berapa tabungan Anda per bulan? Berapa bisa per bulan nabung? Di angka berapa? Itu bisa Bapak Ibu gambarkan. Next lagi, artinya menabung ini bukan solusi. Ya. Karena apa? Solusinya adalah bergabung dengan komunitas sahabat karib dengan menjalankan solusi bisnisnya bersama Best Corporation Syariah. Berikan aplaus dong buat PT Best-nya Bapak Ibu. Jadi ketika Bapak Ibu punya satu sumur, ada airnya, kira-kira Bapak Ibu punya sumur lagi, membangun sumber-sumber yang lain, kira-kira lebih aman gak? Lebih aman ketika Bapak Ibu punya 2 sumber pemasukan, betul? Nah, artinya usaha di sini bisa dijalankan tanpa meninggalkan pekerjaan atau aktivitas utama panjenengan. Next lagi, Best Corporation itu apa sih? Best Corporation itu Bandung itu sinergi teknologi, perusahaan yang bergerak di penjualan langsung atau direct selling. Alamatnya ada di Pasir Ayu, Cibenying Kidul, Bandung. Sesuai namanya, Bandung Ekosinergi Teknologi. Dan legalitasnya bagaimana? Alhamdulillah legalitasnya sudah lengkap, yaitu sudah ada izin dari Kementerian Perdagangan KBRI, ada CUPL-nya juga, surat izin penjualan langsung, dan juga sudah semua produknya juga halal produk dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Sudah juga diawasi BPOM juga yang untuk dikonsumsi manusia.
Dan secara syariah, bisnis ini tidak mengandung unsur mesir, gharar, dan riba. Siapa yang mengeluarkan? Yang mengeluarkan adalah Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Jadi secara legalitas pemerintah dan agama, alhamdulillah PT BES aman dan lengkap. Jadi Bapak Ibu nggak perlu khawatir. Ini dia sertifikasi dari Dewan Syariah Nasional bahwa PT Bandung Industri Teknologi adalah kelompok penjualan langsung berjenjang syariah. Mantap kira-kira? Nah, penghargaan perusahaannya abal-abal enggak. Perusahaan sudah mendapatkan banyak piagam penghargaan dari Kementerian Perdagangan di acara Helmi Academy Award. Ya, ada pertumbuhan perusahaan tercepat, produk terbaik, pertumbuhan agen mitra tercepat. Nah, luar biasa. Dan yang paling penting, ini utama, yaitu ownernya sendiri adalah orang muslim yang saya bersaksi beliau orang yang soleh. Orang asli karya anak bangsa atau asli orang Indonesia. Dan juga Bapak Ibu yang punya visi yang mulia, yaitu apa? Membantu umat terbebas dari hutang dan riba. Misinya melahirkan ribuan miliarder baru setiap tahun. Dan motonya go berkah, no riba, go baitullah. Mantap? Bisa dicoba? Apa kabar? Merdeka, katakan merdeka itu supaya jangan merdeka dari utang dan cicilan loh. Kata-kata baik itu adalah harapan bagian dari doa yang disemogakan. Nah, makanya kalau berkata berucap yang baik karena itu bagian dari doa. Apa kabar?